Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kesibukan serta banyak tugas yang harus dikerjakan terkadang membuat kita mengabaikan kesehatan. Hal tersebut yang juga dikatakan Ignatius Teguh Eko Priyantanto, 43 tahun. Seorang kepala sekolah sekaligus motivator. Ketika usianya 39 tahun, dia sering merasakan pusing, mual, bahkan hingga muntah. Setelah diperiksa, ternyata ada hipertensi. Tetapi hipertensinya diatasi hanya dengan minum obat pereda nyeri atau obat-obatan yang dibelinya di warung. Hal buruk yang tak pernah ia bayangkan kemudian terjadi di Juni 2021. Kala itu Teguh merasakan kembali pusing kepala, kaki bengkak dan sesak nafas. Setelah diperiksa, fungsi ginjalnya hanya 4% dan ia dinyatakan mengalami gagal ginjal dan harus cuci darah. Betapa hancurnya perasaan Teguh ketika itu. Namun dia harus ikhlas menerima kenyataannya dan harus melanjutkan kembali cerita kehidupannya. Mari kita simak cerita lengkapnya berikut ini agar dapat menjadi pelajaran sehingga kita terhindar dari gagal ginjal. Hai, apa kabar pemirsa? Senang rasanya saya Ronald dan juga Tantri bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yang pasti kalau kita ingin hidup sehat di era pandemi COVID-19 ini tentu dengan menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat. Wajib makanya itu. diusahakan supaya terus menjaga jarak. Kalau dilihat antara saya dan Kang Ronald dan juga dengan narasumber yang hadir di sini. Iya. Plus semuanya juga berusaha untuk jaga jarak. Dan yang pasti dipastikan sudah swab antigen semuanya sehingga bisa dalam keadaan sehat untuk yang bekerja hari ini. Dan dipastikan sudah vaksin 2 kali. Kalau misalnya Tantri ini diberi tugas, terus tugasnya ketika dikumpulkan nggak bagus, gagal misalnya. Tugasnya gagal nih, apa yang akan Tantri lakukan? Coba lagi. Gagal lagi tapi Ya coba lagi kan. sampai berhasil. Sampai berhasil. Itu mental yang bagus kalau misalnya kita adalah mengerjakan tugas. Tapi kalau misalnya yang gagal itu adalah ginjal, Itu kan masalahnya organ tubuh yang kemudian nggak bisa tergantikan dan nggak Betul. bisa digantikan juga. Jadi aku bingung nih kalau jawabannya gagal ginjal, aku sedih banget sih. pasti. hati-hati pemirsa ya, kerusakan ginjal itu irreversible. Ginjal sekali rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai gagal ginjal dan Anda harus tahu pemirsa, hipertensi bisa menjadi adalah penyebab utama dari gagal ginjal. Aduh, hati-hati. Ada Bang Paidon di sini yang akan menemani Hai, kita. Bang. Hai Bang, apa kabar? Hai, Mbak Tantri, Kang Ronald. Saya di sini untuk Anda membagikan tips cara tepat hidup sehat. Waduh. Keren. Dan juga ada Pak Teguh. Apa kabar Pak Teguh? Luar biasa. Pemirsa, kalau misalnya Anda cermati, lihat tangannya Pak Teguh. Coba diceritakan kepada pemirsa itu apa? Saya adalah pasien HD. Hemodialisis alias Cuci darah. Baik. Cuci darah yang seminggu 2 kali untuk cuci darah. Dan ini adalah bekas colokan jarum. Ya, Dan harapan saya para pemirsa tidak seperti saya. betul. Gitu Oke, saja. sudah berapa lama mengalami proses hemodialisis? Saya HD baru 3 bulan, dari bulan Juni. Dan itu juga prosesnya tidak hanya di tangan ya Pak, ada juga di leher. Ada di betul leher, ya? ya ini baru kemarin diambil, namanya CDL. Alat yang menempel terus setiap kemana-mana saya pergi. Dan kemarin persis sudah diambil. Baik, apa penyebabnya kata dokter? Saya kena hipertensi karena saya memang tidak care dengan kesehatan saya merasa diri saya sehat, lalu dengan kesibukan yang luar biasa gitu. Lalu akhirnya divonis oleh dokter bahwa ginjal saya bermasalah. Akhirnya kreatinin dan uriumnya itu luar biasa, melonjak tinggi. Dan dari situ saya langsung divonis stadium 5. Fungsi ginjal sudah tinggal 4% lagi. Lalu di sebelah kanan saya itu sudah ada miom. Seakan-akan saya sudah tidak punya harapan lagi untuk hidup. Ya. Lalu 5 hari saya ada di rumah sakit dan saya opnam. Lalu 1 bulan saya butuh recovery untuk bisa menerima. Sampai pada sekarang saya sudah ikhlas dengan apa yang saya terima. Tetapi saya harap teman-teman yang di sana itu tidak seperti saya. Jangan sekali-kali. Tapi masalahnya tadi punya hipertensi. Ya. Hipertensi setinggi apa sih Pak? Dan sejak kapan sampai tiba-tiba rusak ginjalnya itu? Saya ketahuan persis 3 tahun yang lalu, berarti umur 39.
Pernah saya hipertensi, tensi saya sampai 200 per 100. Dan sudah muntah-muntah, saya sudah nggak karuan. Ada pusing? Sudah sangat kepala? pusing sekali. Oke. Nah, pusing itulah yang membuat saya mengkonsumsi obat warung. Saya minum seharian. Jadi akhirnya ya itu mungkin yang mengakibatkan ginjal saya menjadi rusak. Pak Teguh, tapi berarti tidak pernah mengobati hipertensinya. Tahu ada hipertensi tapi tidak pernah diobati. Yang diobati malah sakit kepalanya gitu. Sakit kepalanya. Tapi sering kontrol sebelumnya. Karena kan tahu tuh turun naik Saya ke dokter tensinya. itu kalau pusing banget begitu. Tapi ya hanya kemungkinan ini dari mah, yang karena saya nggak ada mah juga. Dari mah, dari apa dan sebagainya. Atau begitu. masuk angin Masuk misalnya angin gitu. begitu. Jadi Oke. tidak sampai pada oh ini penyakitnya gitu. Seperti apa sih pola Iya, kehidupannya? penasaran sih, Pak. Kegiatan saya selain juga mengajar, saya juga kepala sekolah, saya juga ngasih motivasi, training dan sebagainya. Apapun yang disiapkan untuk saya minum. Apapun yang disiapkan saya makan begitu. Lalu saya 1 bulan paling bisa off hanya 2 hari. Lalu setelah itu 2 hari pun sama keluarga. Setelah itu ya saya kerja lagi dan sebagainya. Sehingga saya lupa apa yang saya rasakan itu saya fokus dengan pekerjaan. Sampai pada suatu saat saya donor darah kental. Yo. Saya harus pindah dari kiri ke kanan. Ya ampun. Kemungkinan besar itu karena kurang olahraga dan minum. Bang Faidon, bagaimana rasanya tiba-tiba divonis harus cuci darah seminggu 2 kali, gagal ginjal sudah stadium 5? Kita tanya yang sepele dulu ya sebelum kita kasih solusi. Oke. Pak Teguh doyan makan buah nggak? Sangat suka. Sangat suka? Sangat suka. Dari dulu tuh makan? Dari dulu makan. Kalau gorengan juga doyan? Gorengan doyan. Air putih cukup nggak atau minum air putih? Tidak. 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 Senang kopi sama senang teh? Saya teh senang banget. Tapi air putih kurang? Kurang sekali. Jadi pertama ada yang namanya proses penuaan. Proses penuaan itu di mana salah satunya hormon tubuh kita turun. Ketika hormon tubuh kita turun, massa otot, tulang, sendi, kulit kita turun. Kayak motor aja 150 cc dan motor 125 cc. Mana yang lebih irit bahan bakar? Ya. Yang 125 ya. Badan kita juga jadi lebih irit bahan bakar. Artinya makannya sama nih, di bawah umur 30 sama di atas 30. Kalau kita makannya sama, badan kita kan ngerasa kelebihan kalori. Berat kita kan bertambah. Itu satu aja dulu. Kedua, kemampuan recovery tubuh kita berkurang. Ya. Nah ini makanannya ini, gorengan itu jalan terus. Tapi olahraga nggak ada. Jadi Pak Teguh mengalami proses kenaikan tekanan darah pelan-pelan. Oke. Startnya apa tadi? Pengentalan darah. Lewat makanan, kedua lewat kurang air putih, dan ketiga minum teh. Teh dan kopi punya sifat diuretik, artinya bikin pipis lebih banyak. Kebayang nggak? Air putihnya kurang, kita minum minuman yang bikin pipis lebih banyak, darahnya kental 2 kali. Iya, Oh, iya, astaga. Oke, Iya. dan proses pengentalan darah ini menyebabkan tekanan darah naik, prosesnya nggak sebentar, bertahun-tahun. Tiba-tiba sadar pada usia 39. Artinya mulai dari usia 30-an barangkali atau mungkin lebih muda. Ya. Tekanan darahnya udah mulai naik, dan ketika tekanan darah naik, ginjalnya yang biasanya memfilter darah satu hari 120 sampai 150 liter. Kebayang nggak kalau yang disaring itu darahnya darah yang kental? Iya, bebannya berat banget tugasnya. Bukannya berat, si ginjal tuh sel-selnya rusak. Bisa rusak, betul. Itu sebabnya saya minta pemirsa, saya ingatkan, lakukan pemeriksaan kesehatan, cek tensi Anda, periksa darah Anda. Kalau ternyata Anda punya tekanan darah tinggi, salah satu yang cepat bisa dilakukan adalah Anda bisa gunakan teknologi laser, kemudian nanti Anda konsultasikan sama dokter Anda untuk mengkonsumsi obat-obatan. Oke. Yang penting jangan sampai kerusakannya bertambah parah dulu. Baik. Setelah ini akan saya bagikan tips-tips kesehatan. Pertanyaannya jadi ada 2 nih. Bagaimana nih si hipertensi ini bisa sampai merusak ginjal? Nah, Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana teknologi bisa dipakai untuk membantu menjaga supaya tekanan darah dalam kondisi terbaik, dalam normal. Jadi hipertensi jauh-jauh. Tenang, akan dibahas nanti. tadi pertanyaan ketiga. Bagaimana Anda tahu kondisi kesehatan Anda kalau tidak pernah medical check up? Betul. Ini makanya Go Healthy bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres memberikan kepada Anda voucher hingga 50% untuk melakukan medical check up. Mungkin yang udah sering juga nggak apa-apa kan? Iya. Ini bisa menjadi trigger untuk bisa bersama-sama kita hidup sehat. Nanti kode vouchernya akan muncul di akhir acara, makanya terus bersama kami di sini di Go Healthy. Cara tepat, Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kita kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih membahas seputar hipertensi
yang kemudian bisa menjadi penyebab utama gagal ginjal. Ya, bersama kami ada Pak Teguh yang mengalami hipertensi. Karena hipertensinya itu kepalanya sering pusing. Justru yang diobati dalam tanda kutipnya adalah pusingnya, bukan hipertensinya. Sampai suatu hari beliau ke dokter dan divonis ginjalnya sudah gagal stadium 5 dan harus menjalani 2 kali cuci darah dalam seminggu. Betul. Nah, Pak Teguh, tadi di segmen sebelumnya Bapak sempat cerita tentang periode yang itu. Ketika masuk ke rumah sakit, langsung harus cuci darah seminggu 2 kali begitu ya Pak? Bahkan sempat yang setiap hari waktu pertama kali masuk ke rumah sakit. Tapi kan itu pasti perasaan hancur, tidak percaya, perasaan tidak menerima pasti ada. Keluarga kan juga pasti terkaget-kaget juga kan Pak gitu dengan kondisi itu. Pasti. Bisa digambarkan bagaimana waktu itu Pak Teguh? Saya sangat kaget dengan peristiwa ini karena tidak menyangka. Saya orang aktif, bahkan teman-teman juga tidak menyangka. Teguh, kamu aktif banget bisa sampai seperti itu begitu. Yang lebih kaget lagi ada istri saya yang juga ketika saya operasi Sibino itu juga tidak henti-hentinya untuk menangis karena memang saya juga sangat takut dengan jarum dan darah. Selain istri saya juga ibu saya sebenarnya karena saya punya riwayat dari bapak saya meninggal karena HD juga dari gula darah. Jadi untuk istri saya dan ibu saya pasti menimbulkan trauma tersendiri. Tapi saya lalu bangkit untuk semangat agar apa? Agar istri saya dan juga mungkin teman-teman saya yang care dengan saya, yang merawat saya semakin sehat juga, semakin semangat juga. Ketika Pak Teguh cuci darah, itu di ruangan banyak juga yang penyebabnya hipertensi ya Pak ya? Ada beberapa yang hipertensi, ada juga yang gula darah. Bapak masih muda nih, yang lebih muda ada Pak? Sejauh saya tahu ada yang masih SMP, SMA juga Ya, ada, Tuhan. masih itu. Oke. Entah penyebabnya seperti apa, tapi mereka bersama dengan saya untuk cuci darah. Pemirsa, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana hipertensi bisa sampai merusak ginjal? Gimana Bang Faidan? Ketika orang sudah mengalami hipertensi dan salah satu penyebab utamanya adalah kekentalan darah, maka ginjal itu mengalami masalah ya, menjadi lebih repot, dia lebih berat untuk memfilter darah itu sehingga terjadi kerusakan pada sel-sel ginjal itu sendiri. Nah, ketika sel ginjalnya rusak, kemampuannya untuk mengontrol tekanan darah berkurang. Disinilah pentingnya penggunaan teknologi laser untuk nanti bekerja sama dengan obat-obatan dari dokter untuk mengontrol tekanan darah Anda. Teknologi laser merangsang produksi oksida nitrit di dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darah terbuka dan tekanan darah bisa turun. Kenapa harus begitu? Ya karena kalau tekanan darah kita nggak upayakan optimal, penggunaan obat itu bisa lama-lama akan bertambah terus. Dan kalau tidak terkontrol, apa yang terjadi? Ingat dampaknya itu kalau tekanan darah yang tinggi bukan hanya pada ginjal, bisa juga kena jantung, bisa kena serangan jantung, bisa pada otak, bisa kena serangan stroke. Nah, itu sebabnya maka salah satu kata kuncinya adalah bagaimana mencegah supaya darah kita kekentalannya bisa terkontrol. Oh iya, saya ingatkan lagi bahwa teknologi laser itu juga membantu untuk mengencerkan darah secara alami. Di mana peran teknologi laser dalam membantu tekanan darah sehingga mengurangi risiko perberatan dari masalah gagal ginjal ini. Hipertensi bisa menjadi penyebab utama gagal ginjal. Masalahnya, Anda tahu tidak berapa tekanan darah Anda sekarang? Jangan-jangan tinggi, tapi nggak ada gejalanya. Hati-hati ya. Ya udah makanya periksa itu message yang paling penting juga secara teratur maupun sekarang juga ini ada kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres diberikan kepada Anda voucher hingga 50%. Nanti kode voucher akan muncul di akhir acara, jadi silahkan dicatat ataupun difoto terlebih dahulu nggak masalah, tapi lakukan reservasi dengan nomor WhatsApp yang nanti juga akan muncul di akhir acara. Karena sekarang kita masih akan belajar bersama-sama termasuk bagaimana cara memodifikasi gaya hidup dengan menggunakan teknologi. Pemirsa, jika Anda sekarang memang sadar punya hipertensi dan Anda peduli sama ginjal Anda harus menyimak yang satu ini. Mas Panji, Yes. sepertinya masih banyak ya ternyata yang kemudian tidak memprioritaskan kesehatan sebagai urutan utama dalam kehidupannya. Ya, dan sayangnya biasanya orang-orang yang seperti itu merasa dirinya sehat. Dan kemudian jumawa dan justru malah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang terkadang nggak tahu kalau itu bisa berujung pada penyakit yang lebih berbahaya. Ya tapi masa harus sakit dulu gitu ya? Iya nggak pemirsa? Ya Terus kemudian kita jangan baru dong. sadar gitu. Betul, jangan sampai. Kan itulah alasan kenapa kami hadir setiap hari di hadapan Anda pemirsa untuk memberitahu informasi dan ada loh teknologi yang praktis, yang portable dan inovatif yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan kita dan bahkan bisa digunakan bersama-sama dengan keluarga, yaitu dokter laser. Nah,
Ini kan sebetulnya penelitiannya sudah puluhan tahun kan, Mas Betul Panji? sekali, karena kan dokter laser ini juga menggunakan teknologi low level laser dengan 10 titik mata laser dan juga menggunakan kombinasi dari 3 warna cahaya nih. Ada warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Dan kombinasi dari titik mata lasernya, jenis lasernya, serta warna cahayanya ini akan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan kita. Tapi kita itu berarti juga satu keluarga dong. Betul sekali, karena penggunaan dokter laser kan mudah. Jadi cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri saja, cukup digunakan 2 kali dalam satu hari nih, pagi dan juga malam hari, dengan durasinya ya 15 sampai dengan 60 menit. Dan bagi Anda pemirsa di rumah, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil upaya hidup lebih sehat demi diri Anda dan juga keluarga. Ayo ambil handphone Anda dan kemudian difoto dulu nih nomor teleponnya, ada website resmi kami, atau yang paling bagus ya Anda hubungi kami sekarang juga nih, supaya Anda bisa mendapatkan informasi lengkap dan bisa segera mendapatkan dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Pak Teguh ya, yang telah mengidap hipertensi, tapi beliau tidak terlalu peduli dengan kondisi tubuhnya sampai akhirnya di suatu hari beliau harus divonis ginjalnya gagal stadium 5 dan harus menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Betul, dan ketika sudah mengalami gagal ginjal seperti Pak Teguh, tadi sudah cerita dari awal bahwa ada banyak sekali keterbatasan. Hal-hal yang dikonsumsi juga menjadi terbatas ya Pak? Betul Mbak Tantri, jadi semua yang saya konsumsi itu menjadi semakin terbatas. Apa yang saya minum menjadi semakin terbatas, seberapa banyak saya minum, seberapa banyak saya kencing, saya pipis. Bahkan buah-buahan juga dibatasi buah-buahan kan? berbahaya juga. Saya sempat keracunan buah, sehingga perut saya terasa besar, nafas saya sesak, dan besoknya sih untungnya saya cuci darah, jadi bisa tertolong. Kalau tidak, ya saya tidak tahu gitu. Aktivitas juga sama, saya tidak boleh olahraga yang terlalu keras. Saya hanya cukup olahraga jalan kaki, cukup gitu. Lalu istirahat sebenarnya cukup ya. Tapi bagi saya pribadi, tidur itu menjadi sesuatu yang mahal harganya, karena susah tidur saya. Betul, makanya biasakanlah untuk menjalankan pola hidup sehat. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Makan sehat itu makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam, karbohidrat yang sehat, kemudian makannya enak nggak digoreng, lemak sehat, dan air putih cukup. Air putih itu bagus, ya. Tapi kalau untuk yang sudah gagal ginjal, kelebihan jadi berbahaya. Buah itu bagus, tapi ketika sudah gagal ginjal, buah-buah tertentu malah bisa mencelakakan. Waduh. Ya kan? Nah, mumpung masih sehat, khusus untuk kadang hipertensi, rajin-rajin makan sayur buncis. Ya. Kenapa Bang buncis bisa bagus buat? Karena kaya akan fitokimia yang membantu untuk fungsi dari pembuluh darah. Kemudian gunakan teknologi laser untuk membantu fungsi pembuluh darah Anda. Kalau udah telanjur hipertensi, telanjur diabetes, apalagi telanjur punya masalah gagal ginjal, kemungkinan apa? Kalau Anda olahraga juga terganggu barangkali ya. Sementara fungsi pembuluh darah itu bisa diaktifkan dengan olahraga. Nah sekarang kalau Anda nggak punya waktu olahraga, atau mungkin Anda baru selesai perawatan, disitulah peran teknologi laser membantu kesehatan darah dan pembuluh darah Anda untuk membantu mengontrol tekanan darah Anda. Ini ada cerita dari masyarakat yang sudah menggunakan teknologi laser ini. Mungkin Pak Teguh juga bisa melihat sama-sama supaya bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita bagaimana bisa memodifikasi gaya hidup, menambahkan teknologi untuk bisa punya kehidupan yang jauh lebih sehat. Kita lihat sama-sama bagaimana ceritanya. Saya seorang guru TK yang sudah bertahun-tahun mengidap tekanan darah tinggi. Dari tekanan darah tinggi itu imbasnya sampai gula darah, kolesterol, kaki bengkak, dan saya sangat pusing karena harus minum obat, harus ke dokter, ada alat teknologi laser yang begitu luar biasa. Saya mencoba pakai dan setelah 2 minggu imbasnya sangat luar biasa. Karena tekanan darah saya mulai turun, bahkan jantung yang tadinya bengkak ternyata fungsinya tetap baik, peredaran darah baik, dan tidur saya lebih nyenyak. Otomatis pola hidup saya tetap terjaga. Teknologi laser ini sangat saya anjurkan untuk Bapak Ibu, keluarga, siapapun untuk boleh
merasakan khasiatnya supaya hidupnya menjadi lebih bersemangat, lebih berstamina, dan semakin bahagia. Bisa itu juga. Bisa, semua juga pasti bisa kalau misalnya punya tekad yang kuat. Betul. Seperti Pak Teguh juga ya Pak. Siap. Untuk bisa semakin sehat lagi. Pak Teguh, apa yang menjadi harapannya saat ini? Saya berharap kepada teman-teman yang belum atau tidak kena ginjal ini adalah jangan sampai. Jangan sampai. Jagalah kesehatan. Yang kedua, bagi teman-teman yang terkena cuci darah, bahwa cuci darah itu bukan akhir dari kehidupan, asal disiplin. Dan juga untuk istri dan keluarga besar, jangan khawatir, saya masih tetap sehat, saya masih bisa berkarya, saya masih bisa membantu banyak orang dalam memotivasi dan memberikan training-training. Iya, nah ini tampak membawa buku apa? Boleh diperlihatkan ke pemirsa apa ini, Pak? Terima kasih Bang Ronald, ini ya buku pertama saya bersama dengan Kang Hanpi, Stop Mikir. Bukan soal stop mikir, tetapi it's time to act. Dan spesial saya akan berikan kepada Bang Paidon. Waduh. Terima kasih. Pemirsa dapat buku nih, Stop Mikir. It's time to act. It's time to act. Oke, jadi apa nih? It's time to act. Apa action yang harus dilakukan oleh pemirsa GoLT, Bang Paidon? Anda kena hipertensi, Anda kena serangan jantung, Anda kena stroke, kejadiannya jelek. Responsnya baik. Berdoa, mengucap syukur, berterima kasih, berusaha, bangkit, lakukan semua yang terbaik, maka hasilnya baik. Tuhan adalah jalan buat kita. Dia adalah sumber kehidupan. Tapi setelah dia buka jalan, kita harus bertindak. Gunakan teknologi laser untuk membantu mencegah kerusakan bermanifestasi lebih parah. Kedua, konsultasi pada dokter Anda dan konsumsi obat sesuai dengan anjuran dari dokter. Tiga, ubah pola hidup Anda. Bertindak sekarang juga, kesehatan milik Anda. Pak Teguh tetap semangat, tetap jaga harapannya untuk bisa berkarya gitu kan ya. Bang Paidon juga terima kasih. Sama-sama. Ya pemirsa, seperti buku pertamanya Pak Teguh ini, It's Time to Act. Sekarang saatnya Anda untuk bertindak untuk kesehatan Anda. Salah satu caranya dengan langsung menghubungi nomor WhatsApp sudah reservasi. muncul. Karena kodenya sudah muncul untuk promo. Betul. Ayo medical check up pemirsa. Ya, it's time to act untuk bisa melakukan yang terbaik untuk kesehatan kita. Nggak usah mikir banyak-banyak karena kesehatan adalah hal yang harus kita prioritaskan. Pemirsa, it's time to act. Saatnya Anda bertindak untuk kesehatan Anda. Kita mulai dengan mendengarkan yang satu ini. Wah, aku suka nih kalimatnya Mas Panji. Apa? Stop mikir, it's time to act. Wah, lakukan sekarang juga. Kebanyakan mikir, tapi kalau kita kaitin sama alat kesehatan, kan memang harus pilih-pilih Mas Panji untuk bisa mendapatkan alat kesehatan yang kemudian betul-betul terdaftar, betul-betul bermanfaat. Karena kan ini kesehatan loh. Betul sekali, makanya bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin segera mengambil action, pastikan Anda memilih alat kesehatan yang tepat, yang sudah terdaftar resmi di pemerintah, seperti dokter laser yang tentu saja sudah memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Karena itu juga menjadi penting untuk tahu persis bagaimana alat kesehatan yang kita pakai dan gunakan untuk menjadi bagian dari gaya hidup kita. Karena kan ini juga berkaitan dengan apa ya Mas Panji, keseharian kita kan? Betul, dan kita juga harus pilih yang memang sudah memiliki pengalaman yang cukup. Seperti kan dokter laser ini kan sudah hadir di Indonesia lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi memang ya sudah banyak yang pakai dan sudah banyak yang merasakan manfaat dari dokter laser. Ini pasti juga menjadi banyak sekali pertimbangan karena kalau sudah banyak pengalaman itu kan berarti purna jualnya atau servisnya juga menjadi baik adanya kan. Tentu saja, makanya kalau misalnya Anda menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera, Anda juga akan mendapatkan dokter laser dengan garansi resmi. Ada garansi spare part sampai dengan 1 tahun dan tentu saja layanan purna jual yang lebih terjamin. Dan pemirsa, sekarang adalah waktunya Anda untuk mengambil keputusan untuk hidup lebih sehat. Dan buat action sekarang juga dengan Anda menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca dan kunjungi website resmi kami. Supaya Anda dan keluarga bisa segera nih merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Metro TV,